Oke baik, Bapak Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku. Kita tahu bahwa kemarin beberapa hari lalu Ombudsman Perwakilan Maluku diundang oleh Polda Maluku. Mungkin kira-kira hasil pertemuan dengan Polda Maluku dalam kasus penembakan yang ada di Kota Tua seperti apa, Pak? Ya, yang hasilnya itu adalah kasusnya kan akan ditarik ke provinsi, Ya, kemudian akan dilakukan langkah-langkah yang konkret sehingga masalah ini cepat selesai. ya, Dan menyangkut tentang masalah BNNK itu Polda tidak campur karena itu adalah kewenangan dari ya, BNNK. ya, Jadi Ombudsman sebagai lembaga yang punya tugas untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap pelayanan publik, berarti pengawasan terhadap Polda dan juga pengawasan terhadap BNN. Dalam kasus ini, Pak? Dalam kasus ini, Iya. kita melakukan pengawasan. Dan hari ini persoalan menyangkut tentang masalah kasus ritual itu kita belum tutup. Iya. Kita masih melakukan investigasi, kita masih melakukan searching terhadap data-data yang ada. Bahkan kita masih menghubungi para pihak yang ada di Tual. Apa gerangan yang terjadi sehingga kasus ini kok belum selesai? Belum selesainya di mana? Sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang melakukan penembakan. Itu. Kedua, andaikan itu sudah sesuai dengan SOP, tolong ada transparansi dari BNN. Sampai sejauh mana SOP itu? Mengapa dia begitu mudah untuk mengeluarkan tembakan? Apakah posisi dan kondisi yang seperti itu sudah selayaknya dilakukan tembakan? Apalagi di area militer, Pak? Ya, kalau itu saya tidak tanggapi. Iya. Gitu. Jadi perlu adanya penjelasan resmi, transparansi, sehingga persoalan ini tidak menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat. Karena apapun yang terjadi, kasus ini terlalu lama. Makanya sekali lagi perlu adanya transparansi. Kalau misalnya kasus ini mau menetapkan siapa menjadi tersangka, silakan. Atau mau menutup, silakan. Tetapi jangan dibuat mengambang seperti ini sehingga masyarakat itu bertanya-tanya terlalu lama. Olehnya itu kami memohon kepada pihak BNN supaya ada ketegasan. Kemudian kepada pihak Polda juga berdasarkan hasil-hasil temuan-temuan yang sudah dilakukan, bisa dilakukan langkah-langkah hukum yang konkret sehingga persoalan ini menjadi jernih, itu sehingga masyarakat bisa dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum. Oke baik Pak Kepala Ombudsman, kita tahu bahwa kemarin dari mantan Kasat Reskrim Polres Tual Ibtu Hamin Ciompu telah menyatakan permohonan maaf baik secara lisan maupun tertulis kepada Bapak Kapolda Maluku maupun institusi Polri dan BNN. Apakah permohonan maaf itu atas pribadi yang bersangkutan atau atas nama institusi, Pak? Ya, permohonan maaf yang dilakukan kan atas nama pribadinya dia sebagai Kasat Serse. Dia melakukan pohon maaf kepada seluruh masyarakat atau kepada Polda. Kita mesti melihat bahwa apa itu maaf. Maaf itu dilakukan akibat daripada ada perasaan bersalah. Apa kesalahannya dia? Kalau ada kesalahan itu bertindak kepada prestasi yang dilakukan dalam kaitan dengan dia tidak memiliki integritas dalam melakukan suatu tugas negara yang diembankan oleh dia, maka Komisi Propam harus menindaklanjutinya itu. Iya. Itu karena masyarakat juga bertanya-tanya kok dengan mudah saja ada maaf kemudian diakhiri, tidak boleh. Harus ada kejelasan menyangkut tentang pengertian maaf itu. Apa maksudnya itu maaf itu? Kalau maaf kan berarti ada kesalahan. Kalau kesalahan di dalam institusi polisi itu kan jelas bahwa bila ada anggota yang melakukan itu maka harus ada langkah-langkah hukum terhadap yang bersangkutan. Tapi menurut Pak Kepala Ombudsman, apakah hanya sebatas permintaan maaf dari seorang Kasat Reskrim ini lalu menghapus tindak pidana proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah berjalan hampir 9 bulan lebih ini? Oh, kalau itu kalau kan penyelidikan itu adalah merupakan bagian daripada proses hukum. Kalau penyidikan dan penyelidikan itu tidak disoroti oleh Ombudsman karena itu adalah kewenangan dari institusi yang bersangkutan. Kita tidak pernah campur
atau kita tidak pernah soroti. Oke Pak, mungkin dari Ombudsman menilai bahwa selama ini baik dari BNN Provinsi Maluku maupun BNN Kota Tual tidak transparan dalam kasus ini Pak? Ya, saya melihat bahwa tidak ada transparan. Karena hari ini juga saya tidak tahu siapa yang melakukan penembakan. Ya. Itu dengan senjata apa yang dia melakukan, dan apa gerangan menyebabkan dia melakukan penembakan. Suatu peristiwa kegentingan apa yang menyebabkan sehingga terjadinya penembakan itu. Iya. Berarti mulai sekarang ini BNN harus terbuka ke masyarakat Pak ya? Terbuka sehingga kita masyarakat dalam hal ini Ombudsman juga tahu bagaimana kronologis daripada suatu peristiwa itu sehingga yang bersangkutan itu ditangkap. Nah, berarti misalnya ada dibilang bahwa ada terindikasi diduga melakukan transaksi narkoba. Narkobanya mana? Undercover buy yang dilakukan itu sampai sejauh mana? Barang buktinya di mana? Barang buktinya di mana? Dalam bentuk apa? Apakah misalnya 0,8 itu sudah menjadi alasan untuk bisa dilakukan penembakan? Semua ini mesti transparan. Itu bentuk kualitas daripada barang bukti itu juga mesti dilihat. Sehingga masyarakat itu tahu bahwa adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh BNN itu, masyarakat bisa melihat sampai sejauh mana perbuatan itu, apakah memenuhi asas-asas hukum yang ada, apakah memenuhi asas-asas keadilan yang ada, apakah sudah sesuai dengan SOP. Ini yang menjadi misteri yang perlu ada klarifikasi, perlu ada penerangan, perlu ada transparansi. Karena apa? Ada pepatah yang bilang bahwa the sun is disinfektan. Matahari itu adalah bisa membunuh kuman-kuman. Jadi transparansi itu bisa menyebabkan sehingga persoalan ini bisa menjadi terang benderang. Dengan adanya terang benderang itu, maka kuman-kuman yang bisa menyebabkan kasus ini menjadi disease, menjadi penyakit bisa dapat hilang. Olehnya itu transparansi itu penting. Oke Pak. Oke Pak.